mau makan siang. Habis nyuci baju, mandi. Was it meant to be? Call it quits, call it destiny. Just because it won't come easily doesn't mean we shouldn't try. Aku beli nasi. Terus aku beli usus. Dan aku goreng empal dari Ibu Suki nih. Crispy. Pakai sambal. Kalian udah makan belum? Ibu waktu itu bungkusin aku sambal hijau. Ibu bikin sendiri sambal hijaunya. Enak banget. Selamat makan yang makan. Jam 1:30 ya sekarang. Masih jam makan siang lah ya. Enggak ya, udah lewat ya. Gak bisa tunjukin guys. Kenapa kalau makan suka tiba-tiba pilek? Kebiasaan sih. Enaknya bajunya kayak es krim ya, lucu ya. Makan usus sama empal Ibu Suki. Juara. Yang kotor gak sih kalau makan pakai tangan? Kalau aku sih enggak, karena Dinitaka mantap. Tergantung ya, maksudnya makannya tuh apa dulu. Kalau kayak yang nasi padang yang bener-bener emang kuahnya kuning gitu, pasti dia ikut menguning lah. Cuma kan aku nggak ada kuning-kuning nih, jadi aman sih. Nah kemarin aku coba ini Jack Minted biarin white.
semuanya. Na 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 na. Di sini belum hujan, tapi mendung. Karena udah hujan. Empalnya Bu Suki mantep banget. Ada yang hujan, ada yang enggak. Ada yang mendung. Wah, Bontang. Mau oleh-oleh apa di Bontang? Oleh-olehnya kamu hati-hati dan sampai tujuan yang selamat. Karena guys, aku baca komennya. Lagi menikmati, ini enak banget dah. Kayak suapan-suapan terakhir tuh enak ya. I love spicy food. Aku gak bakal lalapan, gak suka. Aku paling suka sambal Ibu Suki dong. Sambal cumi dan rawa Ibu Suki. Aku udah lama nih gak makan sambal cumi dan aku juga dikirimin kemana sama ibu. Ntar aku mau makan terus aku mau ASMR di showroom. Dia kayak ngiler. Bisa gak sih beli sambal Ibu Suki terus kirim ke lu? Aku mah jalur dalam, aku udah aman.
Nasinya udah habis, sekarang nggak doyan ususnya. Oke. Kalau usus sukanya kering banget, yang crispy. Kalau paru juga suka yang crispy sih. Oh ya, aku kelas jam berapa ya? Tadi aku udah kelas jam 8. Aku kelas lagi jam... Ini Rabu ya? Oh, hari ini gak ada kelas. Gak ada kelas di grup. Jadi minggu depan soalnya gurunya rapat. Sambal. Mantap. Aku cuci tangan dulu ya. Halo Mbak, gimana? Ibu baik, sehat kabarnya, puji Tuhan. Serius gak sih? Aku gak ngerasa. Aku masih ada brownies by the way. Yang kemarin aku makan di IG story masih ada. Jangan lupa untuk minum vitamin. Gimana vitamin aku?
Aku belum nonton di Medium, oh my god. Sumpah nggak suka air rambut. Kita nyapu dulu pakai kaki. Karena lebih cepet. Hah, emang hujan ya? Makan brownies enggak sekarang? Ntar aja ya, tunggu turun kali ya. Aku mau kayak cerahin gitu loh sebenarnya. No. Gak usah deh aneh-aneh. Ih, enak banget. Ayo guys, spill guys. Ini brownies apa? Aku nggak bisa sebut brandnya. Enak banget, ini lumer. Kayak melt gitu loh. Enak banget ya, makan manis abis makan asin. Yang penting nggak makan hati. Iya, ini sama kayak yang Anin sering pesan. Aku aja tahu dari Anin. Kita waktu itu pernah pesan bareng di teater. Enak. Karisma bener tuh, karisma. Lately, I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes things I do stop. Nggak ada tugas. Aku udah kelarin tugas kemarin. Tugas minggu ini harusnya udah kelar sih. Bikin jurnal, aku cari pendahuluan udah. Terus presentasi kelompok aku udah cari bagian aku.
Nah, ntar lagi. Abis makan manis makan yang asin. Nggak udah stop sih, stop. Aku hari ini nggak workout hari ini, aku males. Kalau makan gak habis, gak dimakan lagi, makanlah. Kenapa gak dihabisin Pi? Karena kalau aku habisin sekarang, ntar aku enek, karena itu kan coklat. Jadi lebih baik pelan-pelan, santai, karena kan kita perjalanan masih lama ya bunda hari ini. Ntar aku pasti tiduran nonton series. Aduh, pengen brownies nih. Ada sebaris gitu loh. Workout, oke aku workout. Dah. Jelas. Hari ini aku ada kegiatan jam 6 sore nanti. Maaf ya, banyak baju tergantung. Ada latihan jam 6. Tadi aku bangun jam 8 cuma buat cek ada kelas atau enggak. Ternyata nggak ada kelas. Aku bobo lagi, bangun jam setengah 11. Abis itu nyuci jam 11. Kelar jam 12. Aku mandi, terus bikin video Xiaomi yang tadi aku share. Jangan lupa ikutan challenge pantun dari Xiaomi. Abis itu beli nasi, beli usus di tempat makan langganan aku. Habis itu pulang, habis itu manasin empal, makan showroom. Bisiska pernah ikut danusan gak sih? Danusan tuh apa? Pakai bedak biar nggak boleg. Belum dibuka, panisan gini-gini nggak keluar. Aku nggak tahu danusan. Danusan itu apa? Oh, aku nggak pernah kayak jualan gitu ya, terus dananya buat usaha kayak acara kampus atau apa gitu. Aku pernah di gereja, aku pernah ngamen. Aku pernahnya kayak acara gereja gitu. Terus aku kan OMK, jadi aku ikutan kayak ngamennya gitu, kayak pas cari dana, tapi aku cuma ikut sekali ngamen gara-gara abis teater waktu itu. Aku gak ikut organisasi guys di kampus, takut kayak gak bisa konsisten, bukan gitu sih, karena kan aku aja kalau itu kan kadang ada yang bentrok sama JKT kan, jadi kayak kalau buat organisasi aku gak ikut. Iya, aku kalau kampus gitu aku ngejar waktu kadang. Aku tuh selalu datang kayak kalau di kampus ya pas lagi offline. Datang tuh hampir-hampir mepet pas kelas mulai, pulang itu selalu pertama. Kayaknya teman aku pas kayak baru keluar kampus aku udah di Transjakarta deh. Hari ini nggak get ready sih. Karena aku kan masih latihan jam 6 kan. Jadi paling aku showroom sampai jam berapa ya? Jam 2:30 atau jam 3. Guys, hari ini standby di YouTube aku ya. Something new. Teman-teman aku tuh semua udah pada ngerti kalau aku tuh gimana. Bukannya kayak sok ngartis atau gimana. Kadang juga aku nggak enak sih kalau misalkan kayak ke kampus gitu.
tapi kayak telat atau misalnya pulang duluan. Bahkan aku kalau ke kampus rambutnya masih basah. Apalagi kelas jam 8. Kelas jam 8 gue udah gak ada bentuk. Jam 8 pagi tuh udah gak ada bentuk. Kalau kelas jam 11, jam 12 tuh masih ada lah bentuknya. Masih layak. Kalau jam 8 udah jangan harap, jangan harap. Tapi kayak temen aku ngerti sih. Tadinya tuh aku gak punya teman. Tadinya aku kayak, bukan gak punya teman sih. Tadinya tuh kayak sendiri kayak by myself gitu kan. Tapi aku ngobrol sama yang lainnya, aku ngobrol sama teman di kampus semuanya, aku ngobrol. Cuma bukan yang kayak punya circle gitu loh, tapi aku gak punya circle, geng lah ya. Nah suatu hari kelas tuh kelar jam kayak jam 11-an apa jam 10-an. Terus kita ada kelas lagi jam 2 lewat. Dan itu kan tunggunya lama kan. Kalau aku pulang ke kos tuh udah mager lah, udah jauh. Akhirnya aku ke kantin, abis itu aku join sama teman aku sekelas. Terus mereka mau kayak ke kosan temen aku gitu kan. Ke kosan temen aku nih, mereka kayak bertiga. Terus mereka mau main ke kosannya si satunya ini. Ini aku kan duduk, terus aku nimbrung, guys ikut dong gitu kan. Hah serius lu mau ikut sis? Iya gue nggak tahu mau nunggu di mana. Udah sejak saat itu abis aku main di kosannya kita jadi deket ya berempat. Sebenarnya gue nggak ngerasa deket sih, karena aku tuh kebiasaan kayak misalkan aku tuh bergabung ke circle orang, ngerti nggak sih? Jadi kayak sebenarnya mereka udah punya circle tapi gue ikut aja dan mereka fine aja. Jadi kadang kalau misalkan mereka jalan-jalan mereka nggak ngajak aku, ya aku juga nggak apa-apa. Kok gue cepet banget ya ngomongnya. Tapi kayak kita kayak jadi 4 serangkai, nama geng kita Kodomo. Kodomo merek ya? Komodo deh. Kodomo sih sebenarnya. Bener-bener kayak satu seperjuangan gitu deh kalau yang berempat ini di kampus. Kayak sering ngingetin satu sama lain, kayak kadang kalau ada tugas kita saling membantu, bekerja sama. Filosofi Kodomo apa nggak tahu sih, pokoknya nama gengnya Kodomo aja. Kayak aku di invite namanya Kodomo, ya udah deh. Tadinya kita namanya apa tau nggak? The Hygienis. Kenapa namanya The Hygienis? Karena kita berempat baru temenan yang deket itu pas zaman mau corona. Jadi kayak Indonesia belum kayak PPKM, belum kayak PSBB gitu. Ini apa sih kok muka gue kayak agak ada bayangan gitu? Oh enggak, aku gendut ya, oke. Zaman mau corona yang kalau misalkan orang-orang tuh pada parno yang pada pakai hand sanitizer gitu kan. Jadi namanya The Hygienis karena kita kalau misalkan kemana-mana kita selalu semprot-semprot hand sanitizer di saat semua orang mungkin belum kayak terlalu aware dengan adanya mau masuk nih virus corona gitu. Waktu itu kayak Februari akhir gitulah, awal-awal Maret yang Indonesia masih aman-aman aja, belum PSBB segala macam. Terus namanya The Hygienis deh, soalnya kita merasa higienis. Aku hari Sabtu ya teaternya. Kodomo, Kodomo, teman baikku. Benar kali, itu deh kayaknya filosofinya. Kita mau ngobrol apa nih, Jess? Kita ngobrol santai aja, nanti kayak dingin. Pengen rebahan tapi gak mau. Oh dinyanyiin, oh ya aku nyanyiin ya tadi, sorry keceplosan. Lagi chat sama cool people.
Iya, cool people tuh lagi merencanakan. Pokoknya kita cool people itu kita job desk yang merencanakan. Semuanya kita bikin schedule, kita bikin rundown, kita bikin plan, kita bikin wacana semuanya. Tapi hampir semua wacana sih. Kayak semua orang tuh punya inisiatif sendiri gitu. Misalkan aku, guys kita harus kesini berapa hari doang. Ini cuma butuh dana segini. Ntar kita bisa nginep di sini. Nanti semuanya juga ikut. Jinan ngomong apa, Cindy ngomong apa, Kak Gibi ngomong apa, Anin ayo-ayo aja. Terus tapi Anin sih ide-ide pokoknya biasanya Anin. Habis itu If, Ariel. Nah, aduh aku belum tahu nih kasih kalau nginep lagi gimana. Enggak tahu boleh apa enggak ya. Nah. Jadi ke Taman Safari nggak, itu dia sih. Ya ampun Tuhan, semoga sebelum akhir tahun gue ke Taman Safari. Maaf pakai gue. Aku ke Taman Safari, amin. Pengen sih camping, kagak deh, gak usah camping. Aku tuh nggak suka, kayak aku tuh suka banget wisata alam. Cuma yang langsung nyampe weh. Kalau kayak ke Curug gitu kayak jalan kaki kan, kayak aku nyerah. Kalau ke Bromo kan kita naik jeep, gede nyampe. Yang paling ribet di Cool People, aku apa siapa ya? Kayak gue deh. Semuanya ribet gak sih, cewek-cewek ribet bun. Soalnya ribet deh, ribet pusing jadi cewek pusing. Kita liburan nih kayak kemarin tuh sehari kagak itu liburan, kita ngapain cuma numpang tidur. Terus kita quick change di mobil. Astagfirullahaladzim, pegel sumpah. Besokannya abis liburan tuh parah guys, kayak abis camping sumpah. Lebay sih tapi beneran. Ribet banget. Kayak aku tuh ribet tapi gak mau ribet. Ya udah biasa quick change sih. Main ke Bromo sih, aku kemarin ke Bromo tuh tahun 2019. Enak banget sumpah ya, gila banget. Enak banget, Bromo tuh enak banget. Kayak jam 4 pagi bangun, terus kita naik jeep. Kayak keren deh. Sama kakak aku waktu itu. Pernah diving nggak pernah, dan kayaknya nggak mau deh kak. Maksudnya bukan nggak mau sih, bukan menutup kemungkinan, cuma aku takut weh. Kayak takut weh, di laut takut. Bukan kayak fobia sebenarnya nggak, biasa aja. Cuma takut kayak ngap. Naik kuda nggak naik, cuma foto doang. Gunung apa pantai? Aku pantai. Supaya bisa kayak yes girl, yes sun kiss gitu. Skydiving nggak mau, nggak, terima kasih banyak. Kalaupun kalau para lain gimana? Para lain tuh gimana sih? Enggak deh, aku takut guys, yang kayak aneh-aneh gitu, kayak bunga jumping. Bunga jumping, udah lumping. Bunga jumping itu aku nggak pengen. Aku tuh kalau pantai seringnya malah ke Jawa, kayak di Pacitan. Kayak di Pacitan kan banyak pantai tuh. Nah aku seringnya ke situ karena kalau misalnya pulang kampung tuh kadang kan ke Pacitan juga kan. Kalau lagi mau jalan-jalan ke pantai bareng-bareng gitu. Banana boat pengen sih, banana boat. Iya, pantai Pacitan tuh banyak banget yang bagus, kayak apa sih, harta karun terpendam. Parangtritis belum pernah. Arum jeram berani, tapi yang di Dufan. Oh, arum jeram yang di sungai nggak berani sih kak. Kenapa? Gue takut semuanya. Lu mau kemana sih? Sudah bener lu ke Taman Safari aja, udah ada mobil. Hidden gem. Sumpah ya, gue pernah ke arum jeram di Dufan kan. Abis itu sebelahku tuh kayak orang dari luar negeri gitu, kayaknya dari India deh kalau nggak salah. Waktu itu aku sama si Desi kalau nggak salah. Abis itu udah kayak mau sore, udah kayak mau tutup gitu ya, udah kita buru-buru. Terus orang India ini dia kayak satu keluarga gitu. Abis itu aku sama Desi masuk. Terus gue belum pakai sabuk pengaman udah didorong sama mas-masnya sumpah. Bener-bener didorong kan. Terus kayak aku teriak-teriak kayak
gimana nih, terus aku diketawain weh. Tapi untungnya selamat sih. Cuma ya lonjak-lonjak aja ya bun, nggak pakai sabuk pengaman lagi. Pernah terjebak di rumah kaca? Nggak pernah. Pernahnya terjebak masa lalu. Kasih tipe anak pantai. Aku anak ibu sih. Gue nggak berani guys. Sumpah Dufan aja aku tuh maksimal ya. Maksimal aku tuh kora-kora. Udah itu maksimal banget. Kalau roller coaster aku naik, tapi yang buat anak kecil. Tahu kan yang anak kecil tuh yang kayak ulet. Tuh, itu aja dia teriak-teriak juga. Dia kayak udah. Ya elah, Siska lu tuh galak, cuma aneh deh. Nggak bisa, aku kayaknya dibayar berapapun nggak mau deh naik tornado atau yang apa yang kayak gini-gini histeria sama itu deh ya gitulah. Kalau Niagara aku bisa. Niagara aku berani. Niagara berani, Kora-Kora berani. Ice Age aku mau di situ aja. Kayak kalau ke Dufan aku pengennya ke Ice Age deh. Maksudnya kayak abis Ice Age abis itu ngantri lagi Ice Age supaya adem. Tapi rumah boneka berani, 4D berani. Oh, ontang-anting berani. Kalau sama Mas Bumi masih nggak mau. Iya. Nggak mau sih. Tapi mau nggak ya? Mau deng. Dingin banget aja saya Cimang. Kereta misteri itu apa? Aku udah lama nggak ke Dufan weh. Rumah berhantu nggak berani. Males. Daripada kita kayak bukannya gimana sih, itu kan entertaining ya, cuma buat beberapa orang itu entertaining, tapi buat orang yang takut kan nggak entertaining. Pernah naik sepeda kabel di Taman Mini? Nggak pernah. Aku pernah naik gondola. Dulu aku sering lomba di Taman Mini di Ancol, dianterin sama ibu sama bapak, bawa bekal, bawa tempat minum segede gaban tapi dikalungin kayak pendek tapi tempat minumnya panjang. Nanti cosplay jadi hantu apa? Jadi aku aja sendirilah, udah serem. Iya sih, aku terakhir ke Dufan 2019 deh. Kora-kora doang udah. Kora-kora aja udah kayak hihihi, merinding gitu. Pernah ice skating, pernah. Nih dulu tuh bapak kan beli handycam kan, tapi kata ibu tuh udah nggak bisa disetel dan kasetnya udah nggak tahu di mana. Sumpah ya, aku pengen banget nunjukin ke kalian, karena setiap aku lomba dulu bapak tuh selalu rekam pakai handycam. Dia selalu kayak izin kerja dan selalu merekam aku dengan handycam. Tapi kayaknya tuh udah tahu lama gitu loh handycamnya. Sebelum bapak nggak ada, 2010 kali ya, 2009 2010 itu terakhir banget dipakai handycamnya. Jadi kayak udah ada beberapa kaset yang nggak bisa di setel sama sekali. Terus aku sedih sih, karena kan harusnya kayak handycam itu ya direkam supaya di masa tua atau di masa berikutnya maksudnya pas udah gede kita bisa ngeliat lagi kan kenangannya. Tapi jadi nggak bisa dilihat lagi, tapi kadang dilihat sih. Jadi kayak handycam itu bapak waktu itu beli supaya apa? Supaya aku bisa mereview penampilan aku. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu, di saat semua saudara aku datang ke rumah, itu selalu disetel handycamnya di TV supaya semuanya nonton aku lagi lomba. Gue dulu kalau nyanyi nih kayak gini. Nih, ini rapet nih, tangannya rapet. Kulihat ibu pertiwi, gini selalu. Terus kalau gaya sedang bersusah hati, gini lagi. Udah habis itu udah deh Abis itu ntar biasanya aku ngumpet di kamar, karena apa? Aku nggak mau denger. Kayak aku tuh dari dulu sih kayak aku nggak terlalu nyaman kalau ada orang nonton tapi di depan aku, kayak nonton cuplikan ada akunya atau nonton acara yang ada akunya tapi ada gue di sampingnya gitu loh. Kangen sih.
Kayak kadang tuh pernah sih, aku nggak mau sedih-sedih sih, cuma kayak kadang nih ya, kalau lagi diem tuh kan kayak kita tuh udah semakin dewasa, udah semakin tertutup sama kayak kenangan-kenangan yang baru-baru atau mungkin kayak hal-hal yang pengalaman baru gitu kan. Tapi kayak kadang tuh ada satu titik yang lu diem tiba-tiba lu bisa nangis karena kayak inget hari-hari lalu, hari-hari dulu tuh gimana gitu. Nggak harus lagi capek, bahkan kayak kalau lagi seneng tapi kayak tiba-tiba diem aja semenit itu bisa nangis. Sumpah aku pernah kayak tiba-tiba nangis terus kayak nggak bisa berhenti, terus kayak deh gue kenapa deh, tapi kayak itu karena tiba-tiba kayak sekelebat bayangin itu lewat sih. Kayak dulu misalkan kayak sering lomba dianterin bapak sama ibu, apalagi ini aku seneng banget sih, aku thank you banget buat yang ngasih gift ini. Ini aku tuh aslinya foto ibu sendiri, ini foto aku sendiri, dan ini foto bapak sendiri. Aku lupa ini aku sama ibu sama bapak itu nggak pernah foto keluarga. Pernahnya itu pas kecil doang di Taman Mini kalau nggak salah, di pas kecil pas aku masih seumuran Jean, itu doang foto ibu sama bapak. Terus pas udah gede ikut AVI itu juga difotoin, cuma belum pernah ada foto keluarga aku sama ibu sama bapak yang kayak seproper ini dan akunya udah besar. Jadi pas aku lihat gift ini gila, thank you banget sumpah, ini aku pajang sungguh. Bahkan ditulisannya di sini only you are in charge of your happiness, semangat selalu Siska anak ibu. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi sedih terus kayak lihat ini kayak gila weh, gue kayak lagi dipandangin ibu dan bapak. Jadi thank you so much, thank you so much. Kayak aku nggak pernah mengalami ini weh, dan kayak kalian bisa ngasih aku meskipun ini fan art, jadi aku kayak speechless banget sih. Thank you banget sumpah, aku pajang di atas ini aku tempat tidur. Aku main banget foto keluarga, tapi ya tuh kan, betul kan, bener banget kan, kayak bisa nangis kayak tiba-tiba gitu. Kadang sih kayak apalagi kalau misalkan bapak gitu kan, kayak kadang tuh inget terus kayak langsung merasa bersalah gitu karena kayak takut apa misalkan kayak nggak sengaja kayak misalkan lupa berdoa atau takut gak inget mukanya lagi gitu. Kadang itu bikin nangis, dan kayak inget dulu aja, kayak dulu tuh enak gitu, kayak nggak mikir perjuangan, nggak mikir kayak ntar gede mau jadi apa, setahun lagi gue mau jadi apa rencana gue ke depannya. Itu tuh dulu nggak mikir sumpah. Kerjanya cuma les, Purwacaraka, Primagama, dijemput lomba, besoknya lomba, konser di Arta Gading, dianterin, direkam, lihat rekaman gitu-gitu doang. Makin gede tuh makin kayak mikir nggak sih, kayak harus gila ya gue udah berdiri dengan dua kaki gue sendiri ya lah ya. Semangat kita, semangat, santuy aja, santuy. Apapun yang terjadi, kehidupan tuh bakal ngelit ke jalan yang terbaik buat kita. Aku baca itu di Twitter, jadi bukan quote aku. Kayak kita, we don't have to worry. Pertama karena kita punya Tuhan, kedua karena ya apapun yang terjadi, kehidupan ini bakal kayak istilahnya kayak ngedorong kita ke yang udah terbaik buat kita, mau itu sakit atau enggak. Jadi ya semoga kalau sakit ya Tuhan beri kekuatan, kalau nggak sakit ya bersyukur banget. Semangat. Percaya sama jalan Tuhan sih. Kadang kita nggak usah terlalu banyak mikir nggak sih. Aku tuh capek banget jadi orang pemikir, tapi kayak sekarang aku belajar untuk kayak ya udah, if I want to do it then I will do it. Yang lainnya terserah yang di atas, Gusti, terserah Gusti Allah. Siska nge-rap mode on ya, sumpah aku tuh kadang tuh ada kayak state tertentu yang tiba-tiba kalau ngomong tuh cepet. Kayak ini aku lagi hari ngomong cepet deh. Aku sekarang udah berapa menit ya guys? Lebih kayak ikutin alur ya, bener banget. Can I get away?
Eternals, aku gak sabar juga nonton Eternals, weh. Gila, gak sabar banget. Kayak melihat Angelina Jolie lagi. Kenapa kalau dipanggil Mbak gak nyaut-nyaut? Karena maunya dipanggil Sus. Canda deng. Aku kalau di rumah dipanggil Mbak kok sama keponakan-keponakan. Mbak. Aku gak dipanggil tante ya guys. Hey sis. Mbak Yu. Dingin euy. Dikasih ibu dikirimin selimut. Ibu suka beli-beli di online, tapi dia kirimin ke aku. Terus kayak aku bilang, "Lah Bu, kalau ibu mau beliin aku di online, kirim aja ke alamat kosan." Katanya, "Ya udah sih biarin." Ya udah deh. Aku latihannya jam 6 sayang Q. Oh, kita lagi api unggun ya, nih. Semoga Tuhan, lah itu kan lagu ulang tahun, lagu api unggun gimana weh? Biasanya aku nggak pernah api unggun, sumpah. Aku tuh dulu pas sekolah nggak pernah ikut camping, sedih banget. Gue ikut camping tapi hari H campingnya audisi JKT guys. Jadi bener-bener izin baru di JR nyalain kompor, sumpah. Pengen deh camping kayak yang ada api unggunnya gitu, nyalain api unggun di Bekasi apa kayak Fadil. Keluar-keluar gobios. Kasiska suka pramuka? Enggak sih. Aku nggak terlalu suka pramuka. Kayak bonfire gitu ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Tapi aku ikut pramuka, aku ikut trekking, aku ikut yang jalan-jalannya, aku ikut semuanya. Cuma nggak ikut yang camping. Ibu tuh suka nyanyi, Ibu dulu suka nari dan nyanyi. Pas masih muda. Kalau kakakku yang pertama guru organ, kakakku yang kedua juga pemazmur di gereja, kakakku yang ketiga yang cowok ya nyanyi di kamar mandi. Kalau bapak suka nyanyi dan suka main keyboard. Pramuka Prajamuda Karana. Hah? Pramuka Prajamuda Karana. Bener kan? Aku tuh masa sekolah normal aku, masa sekolah biasa aku kan SMP kan, sampai SMP kelas 3. Jadi aku ikut kayak perpisahan doang tuh. Sama classmate ikut lah, cuma SMA kan aku gak ikut kan, aku homeschooling kan, jadi kayak kadang tuh kayak kangen. Sumpah gila, gue udah 1 tahun, gue bukan belasan tahun lagi yang kayak anak-anak lucu-lucu yang masalahnya cuma sekedar masalah OSIS atau kayak, weh gila pas classmate kakek gue diselengkat sama sekolah ini weh. Gila gak sih dulu kalau anak-anak futsal tuh dulu rusuh banget. Terus nanti teman aku pernah lomba futsal gitu kan, terus ya kelas kita kalah, bahkan itu kayaknya antar kelas deh. Terus dia marah tapi marahnya serem gitu, kayak dia nggak ngomong apa tapi kayak auranya mencekam. Abis itu kayak ya udah dia kalah main futsal, jadi kayak seru banget. Terus kayak nontonin futsal, nontonin basket kan. Terus kayak misalkan suka sama temen kita, ngerti gak sih? Bukan kayak nih ya, kadang classmate atau kayak acara sekolah yang ngumpul-ngumpul gitu, entah kenapa jadi sugesti untuk menyukai teman, padahal itu tuh kayak aslinya tuh temenan ya gak sih? Enggak ya, gue doang ya. Dulu pas SMP ya guys, sebelum masuk JKT, kayak kalau lagi ngumpul-ngumpul tuh kayak ini orang kok dilihat-lihat cakep gitu. Aneh. Kasih ke aku sekarang udah jomblo, semangat ya. Udah sama. Tuh kan sama kan? Kayak kalau lagi ngumpul-ngumpul, apalagi kalau misalkan lagi retret atau misalkan kayak lagi kayak nginep di waktu itu aku nginepnya kayak di Bandung atau di Sukabumi gitu. Terus kayak makan bareng malam-malam, makan bareng, besok pagi subuh-subuh bangun. Terus kayak misalnya kalau cowok-cowok kan iseng kayak ngetok-ngetokin kamar, bangun-bangunin juga kan. Terus juga jadi kayak ke sugesti jadi kayak ngobrol kayak kayaknya gue jadi suka sama dia deh. Terus kayak, lah kenapa, itu kan teman kita gak tahu. Iya,
Aneh banget Tuhan, aneh banget. Iya kayak auranya memancar sumpah weh, gila aku jadi inget. Terus biasanya nih ya kalau abis kayak dari acara yang di luar kota gitu, misalkan kayak nginep misalkan di Sukabumi abis retret, terus kan kadang kan seminarnya tuh malam tapi kayak kita kayak santai gitu kan, pakai baju rumah, pakai sendal, terus lesehan kan. Nah itu kadang-kadang kan kayak bergenggeng tuh, terus ntar tiba-tiba kayak ada yang tadinya nggak deket jadi deket weh, sumpah. Kayak misalkan si cowok ini tiba-tiba duduk di belakangnya si cewek ini, terus kayak jadi ikut ngegeng-gengan gitu. Besoknya 2 hari besok jalannya terus bareng, terus pas pulang ke Jakarta di sekolah abis itu chat-chatan. Aneh banget tuh ya, aneh banget sumpah. Padahal tadi nggak deket, kayak temen doang gitu. Aneh, kayak temen aja biasa aja, tapi aneh, udahlah aneh. Itu masa lalu, biarlah masa lalu. Lah, ini kenapa mati nih? Tuh kan pada valid. Ah, my god, kenangan SMP sih yang paling. Kalian setuju gak sih kalau kayak masa muda terbaik tuh SMP kelas 2? Sumpah. Kocak banget, semua kocak banget, sumpah lah, aneh. Tapi abis itu nih, abis cecetan, jadi canggung. Abis itu gak jadi temenan. Seru gak sih? Boleh gak sih ngomongin kayak masa lalu? Kayak pas masa SMP. SMP kelas 2 sumpah. Sumpah SMP kelas 2 weh, gila banget coy. Kocak banget sumpah. Study tour kelas 8 mantep tuh kan, bener banget. Aku tuh masuk JKT audisinya pas udah mau kelas 9. Jadi aku bakal menceritakan tentang SMP kelas 2 aku. Tapi pernah pacaran gak pas belum JKT? Pernah gak ya? Aku udah pernah cerita weh. Jadi dulu tuh, oke, kita disclaimer dulu ya. Ini aku sebelum masuk JKT48. Aku masuk JKT48 itu aku audisi sekitar Desember atau November 2013. Dan aku baru masuk JKT itu Maret 2014. Itu kayak aku udah mau lulus dari kelas 2 SMP. Jadi aku bakal ceritain gimana. Pokoknya aku dulu dari SD sampai SMP kelas 2, aku selalu setiap ganti kelas aku punya gebetan baru. Dan sampai sekarang aku masih inget namanya siapa-siapa aja weh. Tapi semua udah jadi nama teman gue. Udahlah. Iya dulu aku masuk JKT poninya masih keriting, masih nggak bener hidupnya. Aku pernah suka sama kayak temen aku, dan kita tuh kayak rival. Kayak aku suka, abis itu tadinya suka kan, tapi lama-lama kita jadi rival. Gara-gara apa? Gara-gara dulu pas SD aku sama si cowok ini itu sering banget kayak dilombain bareng. Misalkan kalau apa namanya, lomba di luar sekolah aku sama dia tuh bakal yang jadi mewakili sekolah aku ya. Aduh, kocak banget sumpah. Jadi kita rival dari tadinya kayak aku tadi mau suka gitu kan, tapi kayak gila lo mau jadi rival gue, ayo gue ladenin sumpah weh. Jadi rival gitu, bener-bener kayak sampai melotot-melototan weh. Jadi waktu itu kayak ada acara sekolah gitu, acara lumayan gede. Aku juara 1, dia juara 2 nyanyi. Abis itu melotot-melototan, bener kayak ya ampun, anak SD. Terus abis itu aku juga pernah suka sama temen. Abis itu aku pernah kasih love letter, sumpah ya. Ini kayak aku juga pernah cerita deh. Kayak untukmu tak bisa kutuliskan surat darimu. Abis itu aku kasih love letter gara-gara hari itu aku waktu itu sakit, terus aku nggak bisa ikut karya wisata, itu masih SD. Emang aku nge-lag?
Jadi waktu itu aku nggak bisa ikut karya wisata karena aku sakit. Abis itu aku nitip love letter. Bukan love letter, sebenarnya itu bukan love letter, kayak cuma surat aja gitu. Surat aja tapi isinya aneh banget, kayak semangat ya, hati-hati hari ini. Terus aku titipin kemana? Titipin ke saudara aku. Karena apa? Karena saudara aku waktu itu sekelas sama aku. Jadi aku kan punya keponakan yang seumuran sama aku. Nah dia dulu satu kelas sama aku, satu sekolah. SD belum baca, aku mau baca fanfic SD kelas 6. Habis itu aku juga pernah suka sama, ada banyak deh gue. Ditolak semua sih banyak kan. Kasian dah lu Siska, kasian bet lo. Aduh. Udah lah ya. Kita loncat ke SMP. SMP aku udah sering banget cerita di showroom jadi aku skip. Terus yaudah itu SMP 2 itu kayak kita retret kayak ke Sukabumi. Terus kayak tadinya biasa aja jadi kayak malu-malu gak jelas sumpah weh. Siska sebelum jadi member, iya dulu aku poninya masih keriting, masih nggak jelas. Kalau sekarang udah bisa dandan dan pakai lip matte 4 layer. Nyesel nggak sih mereka sekarang? Kayak enggak deh, karena kalau sekarang kan pernah ketemu juga kan, kayak pas tahun lalu gitu. Biasa aja, cuma kayak dibilang, cuma diledekin doang kayak, lu dulu pernah suka sama gue lu ya, gitu kayak, iya, lu nyesel nggak? Aku boleh ledekin lagi. Cuma nggak nyesel deh kayaknya. Ya udah, nggak apa. Suruh nonton teater, percaya atau enggak, udah pernah nonton teater weh. Dulu kayak aku ngajak teman-teman aku nonton teater di sekolah kan, aku kasih tiket gitu. Ada berapa waktu itu? Pokoknya ada teman aku tuh kayak 10 apa belasan orang gitu nonton konser Buah di Sport Mall di Gading. Karena aku anak Gading ya bunda, sekolahnya di Gading. Jadi kayak mereka nonton. Habis itu jadi mereka bener-bener di barisan depan, barisan depan terus kayak abis konser mereka nungguin sampai kelar. Terus mereka bilang, weh gila lu beda banget ya kalau di panggung sama di kelas, lu kalau di panggung kelihatan artis banget gitu. Hah, iya deh makasih ya udah nonton. Kocak. Nonton konser Buah waktu itu belasan orang lah ya, kocak banget. Jadi kayak aku nari tapi depannya mereka cengengesan kayak semuanya. Habis itu nonton teater juga pernah sumpah pernah. Kocak banget itu, kocak. Tapi kalau misalkan teman sekolah nonton teater tuh nggak berani lihat, sumpah kayak kenapa ya gue nyuruh dia nonton teater. Kayak kadang gitu nggak sih, misalkan kalau kita tuh lebih bisa all out ke kalian kayak ke fans yang kayak kita bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan di hadapan orang tua, keluarga atau temen yang nonton tuh jadi kayak agak bukannya malu lah, masa malu sih jadi member JKT, cuma kayak agak jangan lihat gue nari gitu. Saat list Tewa Tsunagi Nagara yang sekarang dong suruh nonton, waduh. Iya ya, udah glow up gue sekarang, udah juga, tapi live streaming. Tadi aku suruh mereka nonton. Ceritain waktu lagu Coklat semua, itu kan ibu nonton ya lagu Coklat ya, aku kayak gue berdosa. Tapi itu semua udah masa lalu, jadi sekarang aku kayak peace, love, and go, and love you, Earth Mix. Udah lebih pede sekarang malah kepedean. Ibu mah komentarnya bagus gitu aja. Kalian dong cerita, pernah nggak cinlok sama teman sekolah? Pernah lah ya, masa nggak pernah? Iya dingin, mau ngecilin AC jauh, nggak jauh sih di belakang. Pernah dong, sering. Aku nggak pernah, wow. Pernah suka guru gak sih? Nggak pernah sih ya kalau aku. Ibu Suki itu ibu aku. Ibu Suki itu siapa? Pernah suka sama orang tapi dia jadian sama teman. Gak apa kak, aku sering kok. Pacaran sama teman sekelas pas putus gak enak banget. Iya sih kayaknya ya. Mana suka kakak kelas gak Pi? Kakak kelas
nggak pernah sih, soalnya kayak aku tahu kayak jauh gitu kan. Dulu tuh ngerasa kakak kelas tuh terlalu keren, sumpah. Dulu tuh kalau di sekolah aku kayak jarang banget main sama adik kelas atau kakak kelas. Jadi kayak kita dulu mainnya seangkatan gitu loh. Cinlok sama teman semeja terus jadian, gemes banget. Teman semeja ya, aku pernah sih, nggak sampai jadian. Cuma kayak pernah kayak aneh gitu deh sama temen apa seduduk temen semeja. Dulu kan duduknya berdua-dua kan, terus digilir. Terus siapa yang pernah aku tanya, pernah ditembak sama cowok nggak? Pernah nggak ya? Dulu pernah sih, pas SMP kelas 1 apa. Oh, diceritain waktu itu di showroom. Aku nggak mau cerita lagi ah. Pernah nggak misalkan kalian lagi kayak naksir sama kayak temen satu kelas, terus suatu hari guru kalian mau pindah-pindah tempat duduk dan kalian berharap satu meja sama dia. Pas SD, kocak, masih bocah. Pernah kan, tuh kan, oh iya dong tuh kan. Kayak misalkan nih, kayak gini nih, misalkan kalian suka nih sama teman kalian, misalkan namanya siapa lah, udah nggak usah pakai nama. Terus kayak kalian tuh udah merasa kalau kayaknya nih guru nih tahu deh kalau misalkan gue suka sama nih cowok ini atau suka sama nih cewek ini. Jadi kayak kita tuh udah kayak punya feeling, kita merasa kita kepedean dan punya feeling sama gurunya kalau guru itu bakal nempatin kita berdua satu meja. Sumpah aku sering banget weh. Terus kayak jadinya kayak di hati tuh kayak gue bakal tempat duduk sama dia deh, kayak gue bakal semeja deh. Sumpah tuh sebeneran ada yang benar ada yang enggak. Terus biasa kalau semeja deg-degan mulu kalau lagi belajar, kocak. Apalagi kalau misalkan kayak nggak sengaja kesenggol gitu, kayak dengkulnya, ya nggak sih ya nggak sih kalau semeja. Nggak tahu ya di sekolah aku, soalnya kalau semeja tuh deket banget, kayak literally dulu anak bocah deket. Terus kalau misalkan nggak sengaja kan banyak gerak kayak kesenggol dengkulnya, tuh langsung gue hening diem kayak gue nggak mau nengok mana-mana. Terus dulu lucu banget pas SD, semua aku inget banget aku dulu pernah suka sama orang di SD, teman semeja, tapi dia kayaknya nggak tahu aku suka sama dia nggak tahu. Terus dia ngajak lomba apa tau nggak? Jadi gurunya ngedikte, terus kita lomba siapa nulis yang paling cepet. Terus nanti dia bercanda kayak, nggak nih curang, ini tulisan yangnya jadi YG, nggak boleh ulang gitu. Sumpah apa kabar tuh orang sekarang aduh. Ya, atau kesenggol siku juga kalau kayak gitu. Bapernya sampai ubun-ubun. Guys, ini tuh sebenernya boleh gak sih gue ngobrol kayak gini, tapi udah telanjur, tapi aku takut ditubir. Aku member gak sih? Kok gue tampilannya gak kayak member, tapi ntar kalau udah makeup jadi member lagi. Terus ya, aku mau cerita sumpah SMP kelas 2 sebelum aku masuk JKT, aku tuh ada kayak ambil nilai drama gitu kan. Ambil nilai drama. Kan. Habis itu kayak ya kita sekelompok nih. Ini beda lagi orangnya. Dibilangin gue setiap semester beda orang sukanya. Terus udah kan abis ambil nilai drama, aku tuh sekelompok sama nih cowok nih yang aku kayaknya gue suka deh. Pernah gak sih mikir gitu, kayaknya ini gue bakal suka deh sama orang gitu. Abis itu ya udah tuh kita sekelompok kan. Lah cakapan Digra ya gue ya, Digra aja deh. Tadi dulu ya guys. Pokoknya kayak SMA kelas 2, kayak masih awal-awal SMA kelas 2, aku pernah kayak menunjuk seorang, kadang gue nunjuk sumpah mahasiswa gak tau diri kayak memonitor, kayaknya semester ini aku akan menunjuk kayak dia deh, oke, gitu. Dan ternyata jadi pokoknya gitu kan, jadi sekelompok gitu, kita pokoknya sekelompok drama bahasa Inggris. Abis itu, kayak aku udah bisa ceritain belum ya? Abis itu kayak bikin drama.
sekelompok sama tuh orang, dia jadi pemeran utamanya, terus aku jadi pemeran keduanya, mohon maaf. Abis itu jadi kayak apa, sumpah ini kocak banget sih. Aduh nggak jadi deh guys, aku nggak jadi deh ceritain, takut kayaknya takut deh, nggak jadi. Terus gue pengen ceritain, kocak soalnya, kocak. Tapi jangan ditubirin ya. Tapi kalian jangan move on dari aku. Maksudnya gini. Kayak aku tuh kadang takut kayak ntar gue jadi kayak gimana. Ya udah, jadi skripnya pokoknya kayak aku sama dia itu kakak adik kalau nggak salah. Kita tuh kakak adik di drama itu. Kakak adik ini gue nggak halu, ini gue masih nyata, kisah nyata sebelum masuk JKT, sebelum jauh sebelum masuk JKT. Habis itu kakak adik ceritanya kan, pokoknya kayak ini tentang keluarganya. Jadi kayak kakak adik, kita berantem karena si kakak aku ini, si cowok ini, dia tuh kayak sifatnya tuh nggak bagus gitu. Dia nggak bagus, dan kita tuh sering berantem karena kayak misalkan dia sering kasar ke kayak mama papa, ceritanya lah gitulah, kayak suka ngerepotin gitu kan. Suatu hari ceritanya, aku lupa ayah atau ibunya yang meninggal. Pokoknya di drama ini sosok ayah atau ibunya itu ada yang meninggal, aku lupa banget. Terus kita nangis berdua. Abis itu ada pelukannya. Terus pas lagi latihan kan aku baru dapet skripnya kan. Nah ini tuh yang bikin skrip ini juga teman aku sih. Tapi bukan gue yang minta bikin skrip, tapi dia bikin skripnya ada pelukannya weh, sumpah. Terus pas aku ngeliat kayak misalkan namanya, misalkan nama tokohnya di situ misalkan kayak Bibi and Bibo, and then Bibi and Bibo hug each other. Terus gue kayak, gue pelukan beneran? Ya lu pelukan beneran? Maksudnya emang gue harus pelukan? Iya tuh pelukan beneran, lu ikutin aja apa yang gue tulis. Sumpah guys, sumpah. Weh, kocak weh, gila gue berangkat lu, ya Allah. Sumpah weh, terus kalian harus tahu, pas lagi eksekusi, pas lagi hari H drama itu ditayangin, semua guru nonton, terus kayak kita dapat nilai tertinggi. Kenapa? Karena nangisnya beneran. Karena iya sorry deh, gue dari dramaku dari dulu aku nangis beneran, dia juga nangis beneran. Terus kita pelukannya bener kayak film gitu, kayak gitu weh. Terus kayak ditepuk tanganin, terus kayak iya kelompok ini paling bagus, sampai seluruh lorong tahu 7A sampai 7G. 8A sampai 8G beberapa ya gue lupa. Sumpah kocak banget. Udah itu doang sih guys ceritanya sih. Udah. Abis itu cilok gak? Ya enggak jadian sumpah. Abis itu kita jadi aneh. Jadi kayak aku udah menunjuk nih orang nih, kayak gue bakal tarik deh. Udah aku kayak abis drama itu kayak aku ya suka-suka enggak gitu loh, kayak gemes gitu kan. Tapi cowok ini tuh juga bukan kayak menolak gitu loh, juga kayak yang tetap ngeladenin. Cuma aku waktu itu nggak genit, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya udah kayak temenan aja. Enggak kok, santuy. Akulah cowok itu. Jangan ditubirin ya, semua ini masa kecil kok. Gitu deh. Udah gitu doang guys. Kalau yang bikin greget itu doang sih. Ada lagi nggak? Nggak kok. Yang lainnya biasa aja.
pas latihan sengaja salah biar nggak ngulang-ngulang. Faktanya pas latihan kita nggak coba pelukan. Pas latihan nggak coba, kayak udah ini di skip aja ya. Yaudah. Ini biasa aja. Spontan uhuy. Cowoknya yang baper sama lo enggak deh guys kayaknya. Makanya pas gede, pas udah masuk JKT kayak udah gue halu aja. Kayak karena nggak tahu ya, halu tuh lebih enak weh. Kayak kita nggak perlu kayak berharap sama siapapun, tapi kayak kita mix minggir dulu ya. Enak banget kayak halu tuh kita nggak sakit hati. Kok pipinya merah tapi nggak dia merah. Nih pucet. Jadinya aku kayak memutuskan kalau oke, gue happy dengan kehaluan gue dan kayak ya udah ini adalah happiness gue come from this haluness. Apa sih? Gitu sih. Jadi semua yang aku ceritakan tadi itu sebelum masuk JKT, jadi buat fun aja. Aku tetap fokus menjadi member JKT48. Dan kalau misalkan aku tahu kalian suka sama aku kan, jadi aku juga suka kok. Artmix ada series baru ya, aku tahu. Tentang kayak body swap gitu nggak sih? Tapi belum confirm anything, belum ada konfirmasi apapun. I love you too. Kenapa sih pede sih? Bener tahu. Udah aku terlalu excited jadinya aku nggak terlalu gimana. Aku belum nonton Dun bagus nggak? Nonton yuk. Halo. Guys, capek nontonnya, hah? Oh, di medium aja. Takut kalau cool people pada mau nonton, aku nonton deh. Kita lagi nyari tanggal. Aku siap-siap dulu. Kalian lagi apa sekarang? Kayak kalian kegiatannya udah mau selesai atau bakal ada kegiatan lagi? The Medium tuh itu apa, film Thailand horor. Kayak nikahan yang nyari tangga. Dibilangin cool people tuh banyak banget rencananya, Kak. Cool people tuh banyak banget. Semangat yang lagi kerja, yang lagi nugas, yang lagi sekolah. Udah selesai abis kuliah. Lagi nunggu GoFood, semangat. Lagi bengong sama. Siapa yang kalau bangun tidur suka bengong? Aku suka bengong. Kayak setengah jam sumpah. Semangat yang masih di kelas kuliah. Jadi ke Pandu nggak? Pandu tuh apa? Yang lagi rebahan juga semangat. Anjani itu
karakter aku di film Sobat Ambyar. We were drinking warm wine from paper cups left outside. God, I wished you were mine. As your skin lit up, Semoga kita bisa ketemu langsung ya. I was dangerously tangled. Second time I met you. Now I'm so impatient to I told you I crashed my car last night. Kapan-kapan Shorong collab lagi. Iya, pengen banget Shorong collab. Sebenarnya kan kita udah buat jadwal yang aku pernah ceritakan buat Cool People, tapi kadang kayak kegiatannya beda, jadi kayak nggak bisa disamain jamnya gitu. Pengen ke teater tapi jauh banget. Semangat. Semoga ada kesempatan supaya bisa ke teater ya. Aku juga pengen ketemu langsung. Aku udah lunch. Siska boleh bikin lagu sendiri gak sih? Boleh dong, lagu Berdebar udah di all music platforms. Itu aku yang bikin. Single keduanya ditunggu ya. Kayaknya aku harus udahan deh, karena udah jam 3 dan aku harus siap-siap buat kegiatan. Aku lagi learning sesuatu, jadi latihan nanti aku harus udah lumayan bisa. Jadi aku lagi mau latihan sendiri dulu. Penasaran kan? Terima kasih banyak ya buat semua gift-nya yang kalian udah lempar-lempar nih. Thank you banget. Buat Kak BL Enthusiast. Waduh, semangat Pi. Wah, ini pasti udah pakar banget nih. Para art mixan, miogap segala macam, namanya BL Enthusiast nih. Thank you Kak Cesara. Makasih juga Kak Devin. Makasih Kak Wah Sidik nih. Kak Sidik nih. Thank you juga ya Kak PYKYep. Kak Kurniawan terima kasih. Kak Anima juga terima kasih. Kak Kustik, thank you Kak. Kak Novita Febri, terima kasih. Kak Yoga Adi, thank you Kak. Kak Cizu, thank you. Kak Rizku, Tuhan. Kak Rizku, Kak Jipo, thank you semuanya yang ada di podium aku. Semoga hari ini happy dan selancar-lancar kegiatannya sampai nanti malam kembali bobo lagi. Terima kasih yang udah nonton showroomnya, meskipun gak tahu bahas apa. Kalau ada salah-salah kata atau mungkin ada hal yang gak perlu aku ucapkan tapi aku ucapkan, aku minta maaf banget. I love you, bye bye. Terima kasih kembali guys.